Buat Anda para PNS yang baru aja dapat ijazah baru, ada kabar penting nih. Ada aturan main daru yang wajib banget Anda tahu. Yuk kita bedah tuntas surat edaran BKN nomor 15 tahun 2024 biar ijazah Anda diakui dan karir Anda makin lancar. Jadi, Anda PNS yang baru lulus kuliah? Wah, selamat ya. Tapi, perjuangan belum selesai. Memastikan ijazah baru Anda tercatat resmi itu langkah yang super penting. Jangan sampai salah langkah, karena bisa menunda kenaikan pangkat Anda. Jadi yuk, kita pastikan semuanya benar dari awal. Oke, kita bakal bedah tuntas panduan ini dalam 5 bagian utama. Gampang kok. Pertama, kita pahami dulu kenapa aturan ini ada. Terus kita bedain 2 jalur pengajuannya. Ketiga, kita pastikan Anda memenuhi syarat. Keempat, kita siapkan checklist dokumennya. Dan yang terakhir, kita lihat proses digital dan jadwal-jadwal pentingnya. Oke, kita mulai dari yang paling basic dulu ya. Sebenarnya, kenapa sih aturan baru ini ada? Apa tujuannya? Intinya sih, surat edaran ini tujuannya cuma satu. Bikin proses yang dulu mungkin ribet, jadi jauh lebih gampang, jelas, dan teratur buat semua. Biar pengajuan ijazah Anda, mau itu gelar sarjana atau ijazah SMA, bisa berjalan mulus tanpa hambatan. Nah, poin berikutnya ini krusial banget. Anda harus tahu dulu layanan mana yang sebenarnya Anda butuhin. Karena ternyata nih, pengajuan ijazah itu dibedain jadi 2 jalur. Nah, ini dia perbedaannya. Perhatiin baik-baik ya. Kalau ijazah Anda itu S1, S2, atau D4, pokoknya level universitas, berarti Anda masuk jalur kiri, pencantuman gelar. Tapi kalau yang mau diakui itu ijazah SMA atau SMP, nah itu jalurnya beda lagi, namanya peningkatan pendidikan. Salah pilih jalur dari awal, bisa-bisa pengajuan Anda mental loh. Oke, jalurnya udah tahu. Pertanyaan selanjutnya, siapa aja sih yang boleh ngajuin? Nah, ini nih bagian yang paling penting. Coba kita cek sama-sama, Anda masuk kriteria atau enggak? Aturan utamanya tuh simple. Pangkat Anda sekarang harus udah pas sama jenjang pendidikan yang baru. Contohnya nih, buat ijazah S1, minimal banget Anda harus udah ada di golongan 3A. Ini berlaku buat semua, bahkan kalau ijazah itu udah Anda dapat sebelum jadi CPNS. Tapi, nah ini yang seru, ada pengecualiannya. Yap, ada jalan tol khusus nih buat Anda yang kebetulan seorang pejabat fungsional. Aturan soal pangkat yang tadi bisa sedikit lebih fleksibel. Biar kebayang, kita lihat contohnya ya. Kenalin, ini Asri. Pangkatnya masih 2D, yang kalau ikut aturan umum belum bisa tuh buat ijazah S1-nya. Tapi, karena Asri ini pejabat fungsional dan angka kreditnya udah kekumpul 75% buat naik pangkat, voila! Dia dapat pengecualian. Dia bisa langsung ngajuin pengakuan gelar S1-nya sekarang juga. Ini benar-benar game changer buat percepatan karir. Ada lagi nih manfaatnya. Kita lihat kasus Wirda. Dia punya ijazah S2 baru. Nah, begitu gelarnya diakui, dia langsung dapat bonus angka kredit sebesar 25% dari selisih kebutuhan angka kredit S1 ke S2. Gede banget loh ini. Ini bukan cuma soal administrasi, ini soal booster buat karir Anda. Oke, jalurnya tahu, syaratnya masuk. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis, nyiapin amunisinya. Yuk kita cek bareng-bareng daftar dokumennya. Ingat ya, karena semua prosesnya udah digital, kita nggak bisa main-main. Satu aja dokumen kurang atau salah scan, pengajuan Anda bisa langsung ditolak sistem. Sayang kan? Makanya, kita pastikan semuanya lengkap dari awal. Ini dia daftarnya, bisa sambil di-screenshot ya. Selain yang standar kayak ijazah dan SKSK, perhatiin banget 2 hal ini. 1, surat izin atau tugas belajar yang resmi. Ini wajib ada. 2, akreditasi prodi Anda pas lulus, minimal harus B atau baik sekali. Nah, buat teman-teman pejabat fungsional, jangan sampai kelupaan ya. Lampirkan PAK terakhirnya. Dokumen udah siap semua? Mantap. Sekarang kita masuk ke babak final. Gimana cara ngajuinnya dan yang paling penting, kapan waktunya? Prosesnya sekarang transparan banget, semua lewat sistem SIASN. Gini alurnya. Pertama, instansi Anda yang mengusulkan. Kedua, BKN yang verifikasi. Nanti hasilnya ada 3 kemungkinan. MS atau memenuhi syarat, artinya ia lolos, disetujui. Ada juga BTS, berkas tidak sesuai. Ini artinya Anda dikasih kesempatan buat perbaikan. Terakhir, TMS, tidak memenuhi syarat. Nah, ini artinya ditolak, jadi jelas banget statusnya. Eits, tapi jangan salah. Anda nggak bisa ngajuin kapan aja loh. Cuma ada 6 jendela kesempatan dalam setahun.
Kenapa? Biar gak bentrok sama periode kenaikan pangkat. Jadi, kuncinya adalah timing. Nih, kita lihat contoh jadwalnya ya. Misalnya untuk periode Juli. Pengajuan dibuka dari tanggal 8 sampai 18. Kalau misalnya statusnya BTS atau perlu perbaikan, Anda masih punya waktu sampai tanggal 20. Nah, keputusan finalnya keluar paling lambat tanggal 25 Juli. Pola yang sama ini berlaku juga di bulan Januari, Maret, Mei, September, dan November. Langsung tandain kalender Anda biar nggak kelewatan. Oke, jadi kita rekap ya poin-poin pentingnya. Aturan baru ini bikin proses jadi lebih rapi. Bedakan kebutuhan Anda antara pencantuman gelar atau peningkatan pendidikan. Cek lagi syaratnya, terutama soal pangkat dan angka kredit. Siapin dokumennya pakai checklist tadi, dan ingat, pengajuannya serba digital lewat SI ASN di bulan-bulan tertentu aja. Jadi jangan lagi anggap ini cuma sekedar urusan administrasi ya. Ini adalah jembatan buat mengubah kerja keras Anda selama kuliah jadi lompatan karir yang nyata. Ijazah Anda itu aset, dan sekaranglah saatnya aset itu diakui secara resmi. Oke, itu dia penjelasannya. Semoga sukses ya dengan pengajuan Anda.